Oke, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan yang di Slido sudah cukup banyak, tapi kita butuh waktu untuk mensortir terlebih dahulu. Mungkin yang di ruangan boleh angkat tangan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Bapak silakan. Yang tinggi, oh ya Ibu silakan. Ada lagi? Ada lagi kah? Belum ada. Oke, dulu silakan Bapak. Selamat siang, Bu Kapus. Mohon izin, saya Afid Susanto dari UML Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Hadir bersama Bapak Sekretaris Dinas Dinprindak, Bapak Hadiono, terkait dengan JF di bidang perdagangan. Ada beberapa hal yang terjadi di kabupaten kami. Ada JF penyuluh perindustrian dan perdagangan yang penempatannya sudah betul di bidang perindustrian, namun ada juga beberapa rekan yang penempatannya di bidang perdagangan dan di bidang sarana dan prasarana perdagangan. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak dari RB, ini bisa dilakukan konsolidasi ya, bisa menjadi nantinya adalah analis perdagangan. Nah, yang ingin kami di kabupaten kami untuk formasi JF analis perdagangan ini belum memiliki peta jabatannya. Ini langkah apa yang perlu kami tempuh agar nantinya biar kebutuhan JF terutama di kami bisa sesuai, kemudian nanti JF yang dari penyuluh perindustrian dan perdagangan juga bisa ditempatkan kepada bidang perdagangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di kami juga ada yang namanya JF analis kebijakan. Ini produk dari penyetaraan yang dulu dari struktural ke fungsional. Nah, kami bingung ini terkait dengan ini. Apakah JF daripada analis kebijakan tersebut juga bisa dikonsolidasikan ke dalam JF analis perdagangan? Barangkali sedikit pertanyaan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Silakan Ibu. Cik. Izin Bu Kapus, Linda dari Pusdiklat Perdagangan. Yang mau saya tanyakan di sini, dengan berlakunya Permenpan nomor 2 tahun 2024 ini, setelah masa transisi berarti pelatihan fungsional itu tidak diwajibkan, berarti seperti itu kan Bu. Saya tanyakan, apakah masih perlu kita sebagai pihak penyelenggara melakukan pelatihan fungsional tersebut? Kalau memang masih diperlukan, mungkin nanti saran aja di waktu penyusunan juknis mungkin ada konsekuensinya lah, apa gimana. Kalau tidak ada konsekuensinya mungkin tidak ada pesertanya nanti, seperti itu. Seperti itu sih Pak yang mau saya mau tanyakan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu Linda dan Pak Asep. Silakan kepada Mas Tamzil, Pak Tamzil silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Asep. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Asep dari Purbalingga Pak ya. Afid. Oh, Pak Afid Ibu. Bapak Afid Susanto ya Bapak ya. Baik, mohon izin Bu Kapus, Bapak Ibu sekalian, baik Pak Afid dari Purbalingga ya Pak, bahwa mungkin tadi ditanyakan Bapak, semisal dari belum ada peta jabatannya gitu ya, apa yang harus ditempuh. Memang terkait hal tersebut, memang yang pertama adalah melihat harus ada di peta jabatan ya Pak ya, karena kalau untuk karena kan itu pun juga sebagai dasar
formasi, karena di peta jabatan tersebut kan kita harus hidupkan dulu jabatan fungsional. Saya ambil contoh tadi adalah analis perdagangan gitu ya, itu harus dihidupkan dulu di peta jabatan di struktur tersebut gitu, harus dihidupkan dulu. Kemudian lah kalau sudah ada di peta jabatan kan tinggal menghitung keterbutuhannya berapa untuk jenjang ahli pertama, muda, media, utama itu berapa, seperti itu. Memang harus dihidupkan dulu di peta jabatan seperti itu Pak. Nanti kalau sudah ada kan tinggal disusun formasinya ya, nanti bisanya diisi berapa dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua kaitannya ini mungkin hasil dari penyetaraan jabatan ya Pak ya. Dulunya yang bersangkutan adalah jabatan fungsional analis kebijakan gitu ya. Apakah melalui yang di Permenpan 2 tahun 2024 ini yang hasil dari konsolidasi, apakah bisa diikutkan penyesuaian nomenklatur ke analis perdagangan gitu ya. Mungkin ini jadi poin di Permenpan 2 tahun 2024 itu penyesuaian nomenklatur itu adalah hanya ada di JF di bidang perdagangan. Kalau di luar JF di bidang perdagangan, saya ambil contoh adalah JF analis kebijakan, yang bersangkutan harus itu ada yang namanya perpindahan dari jabatan lain Pak. Perpindahan dari jabatan yang bersangkutan bisa berpindah ke dalam jabatan fungsional analis perdagangan, tapi harus memenuhi beberapa persyaratan gitu ya Bapak sekalian. Misalnya bersangkutan memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang JF yang akan dudukinya. Kemudian yang bersangkutan persyaratan-persyaratan lain semisal ikut dan lulus uji kompetensi, formasi ada dan lain sebagainya, seperti itu Bapak sekalian. Jadi kecuali kalau tadi disampaikan oleh Pak Amir ya Bapak sekalian, tadi kan juga ada negosiator perdagangan, tapi kan hanya untuk instansi pusat ya Bapak sekalian. Itu dibuka penyesuaian, tapi penyesuaian karena kedudukannya berubah, yang dulunya dari tertutup menjadi terbukanya ke instansi pusat gitu. Itu masih dimungkinkan penyesuaian gitu. Penyesuaian misal ambil contoh dari kebijakan tapi yang bersangkutan punya pengalaman kaitannya dengan perdagangan dan sebagainya, itu dimungkinkan bisa gitu, karena kan adanya kedudukan yang berubah dari tertutup menjadi terbuka, terbatas, seperti itu ya Bapak sekalian. Kalau yang case ini dari Bapak Afid tadi sampaikan bahwa yang bersangkutan harus ikutnya adalah perpindahan dari jabatan lain, seperti itu Pak. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Lida, ini mungkin nanti dijawab oleh Pak Amir sepertinya ini Bapak sekalian. Baik, mungkin saya cukup dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Tamzil. Untuk pertanyaan kedua dari Ibu Linda, mau Bu Kapus atau Pak Amir? Ibu saja ya Bu ya. Bu Kapus, silahkan Bu Kapus kami. Oke, terima kasih Bu Linda. Terkait dengan pelatihan, kalau kita melihat kembali pengaturan di dalam Permenpan 2, di situ dibunyikan ya di pasal 27 bagian 2 untuk pengembangan kompetensi pasal 27, analis perdagangan, negosiator perdagangan, pengawas perdagangan, penera, penguji mutu barang dan pengamatera wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang terdiri atas kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Yang ayat 2-nya itu standar kompetensi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau kita lihat di pasal ayat 3 di pasal 27, analis perdagangan, negosiator perdagangan, pengawas, penera, penguji mutu dan pengamatera wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dan minat serta kebutuhan dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam ketentuan ini nanti akan diatur kembali di dalam Permendaknya. Seperti apa nanti pengaturannya. Nah, nanti Pusbin tentu akan bersama-sama dengan Pusdiklat Perdagangan mengatur hal tersebut. Karena di sini dibunyikan bahwa JF perdagangan itu wajib memenuhi standar kompetensi jabatan. Nah, salah satu cara untuk pemenuhan kompetensi itu adalah dengan pengembangan kompetensi jabatan. Yang di situ disebutkan bahwa wajib ya JF perdagangan yang ada 6 itu tadi wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal standar kompetensi
sebagaimana dimaksud dengan ayat 2. Jadi nanti kita atur. Jadi nanti kalau di dalam surat edaran tadi dibunyikan masih berlaku, bukan masih berlaku ya, masih tetap dilaksanakan gitu ya. Pelatihan baik itu pelatihan fungsional maupun pelatihan teknis masih tetap dapat dilaksanakan begitu. Jadi harusnya tidak ada masalah. Nah, nanti kita akan menunggu pengaturan selanjutnya dengan Juknis begitu Bu. Jadi di Juknis nanti kita atur bagaimana, apakah konteks kalimat wajib mengembangkan kompetensi ini kita terjemahkannya menjadi seperti apa. Nanti akan kita bersama-sama rumuskan. Begitu Bu. Jadi saya masih belum berani menyampaikan apa saja yang nanti akan kita atur karena kita belum melakukan pembahasan ya terkait dengan hal tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kapus. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Dari depan semua ya, dari belakang ada ya? Oke, sebelah sini dulu ya Pak ya, silakan Pak. Tolong mic-nya Mas. Iya. 4 ini Bu. Iya. Nanti langsung 4-4-nya boleh bertanya. Tes, baik. Terima kasih, izin Bu Kapus. Saya Hikmat dari Dinas Perindustrian Perdagangan UKM Provinsi DKI Jakarta. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Tamzil juga Pak Amir. Untuk Pak Tamzil, mohon penjelasan Pak terkait dengan tadi, kalau tidak salah saya mendengar penjelasan mengenai dimungkinkannya kenaikan pangkat ya, seperti yang dicontohkan tadi ke 4A, sementara formasi untuk madya belum ada. Itu dengan cara mengikuti uji kompetensi. Padahal itu bagaimana caranya? Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa untuk pengajuan mengikuti uji kompetensi itu harus menyertakan formasinya, sementara formasinya belum ada. Artinya kan kalau secara aturan akan ditolak pengajuan uji kompetensinya karena formasinya tidak ada Pak. Kemudian tadi ada juga bahwa masa berlaku uji kompetensi itu kan 2 tahun. Nah, apakah tetap boleh misalkan sementara formasi madyanya itu dalam 2 tahun ke depan belum tentu ada, apakah tetap bisa diproses untuk kenaikan pangkatnya menjadi ke 4A. Kemudian mengenai penyusunan SKP Pak, di Permenpan 2 2024 kan sudah dijelaskan butir kegiatan untuk masing-masing jabatan fungsional dari mulai pertama, muda, dan madya. Pertanyaan saya, dengan sistem penilaian kinerja sekarang yang murni berdasarkan SKP, dan SKP itu disusun secara cascading dari SKP pimpinan, apakah wajib ada butir kegiatan yang tercantum dalam Permenpan itu untuk masing-masing jabatan fungsional sesuai dengan jenjangnya gitu? Kalau tidak ada, apakah dimungkinkan? Karena secara penilaian kan tidak dilihat di situnya Pak, langsung kumulatifkan dari hasil penilaian kinerja akhir. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan kenaikan pangkat yang periode 6 kali dalam setahun, minimal berapa bulankah bisa dilakukan penilaian kinerja untuk penentuan angka kredit? Tadi Bapak mencontohkan kurang lebih 3 bulan ya. Apakah memang minimal 3 bulan itu ataukah bisa lebih cepat lagi? Misal angka kreditnya kurang 1 saja gitu Pak. Misalkan gitu ya. Ini. Kemudian mungkin untuk Pak Amir, izin Pak bertanya mengenai penggabungan formasi Pak. Rekomendasi formasi. Jadi sebelumnya di DKI Jakarta itu sudah keluar persetujuan formasi untuk pengawas perdagangan dan sudah dituangkan dalam SK Gubernurnya untuk seluruh formasi jabatan fungsional di seluruh DKI Jakarta. Namun untuk pengawas kemeteorologian dan penera itu agak belakangan mengusulkan, dan baru usulkan kemarin. Karena terjadi peralihan peraturan perundangan yang awalnya kita mengusulkan pengawas kemeteorologian, namun keluarnya hasilnya dari Pusbin itu adalah pengawas perdagangan. Pertanyaannya, apakah pengawas perdagangan ini statusnya formasinya ini apakah menambahkan formasi yang sudah ada atau bagaimana? Karena namanya sama Pak, pengawas perdagangan. Jadi biar kami tidak confuse nanti ke depannya. Dan kalau memang digabungkan bagaimana caranya? Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kapus narasumber. Perkenalkan, nama Robi dari bagian organisasi Kota Padang, Bu. Tadi Pak Amir menyampaikan bahwasanya penyesuaian jabatan fungsional bidang perdagangan ini itu disesuaikan dengan kedudukannya, Bu. Ada di kami JF Analis Perindustrian dan Perdagangan itu berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Nantinya jika kita mengkonversinya tentu akan menjadi JF Analis Perdagangan, Pak ya. Apakah nantinya yang berkedudukan di Nakerin ini apakah bisa diakui JF-nya atau bagaimana, Bapak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap adanya perubahan peraturan ini tentu akan ada dampak turunannya ke bawah gitu, Pak. Sepertinya kita di daerah saat ini juga sedang penetapan untuk TPP. Jika nama-nama ini berubah, tentu di penetapan TPP-nya juga akan berubah, Pak. Apakah nanti akan diakui gitu? Kita di daerah itu permasalahannya. Dan untuk penetapan formasi itu setiap perencanaan kebutuhan ASN itu adalah diawali dengan penyusunan ANJAP dan ABK-nya. Nah, apakah nantinya ANJAP ABK yang lama itu apakah masih diakui ataukah harus menyusun baru lagi, Pak, dan mengusulkan evaluasi jabatan untuk mendapatkan kelas jabatan di Menpannya. Sekian, Pak, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi ya. Silakan Ibu. Izin Ibu. Izin Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Linda Bu dari Dinas Perindak Provinsi Maluku. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak terdahulu. Cuman ada beberapa penjelasan yang saya tambahkan lagi, mohon pencerahannya, Bu. Ini terkait dengan arahan Bu Kapus tadi, bahwa terkait dengan Kemenpan nomor 2 ini semua pejabat penyuluh perindak itu dialihkan menjadi analis perdagangan. Nah, untuk kami di Dinas Perindak Provinsi Maluku setelah penyetaraan 2021 itu Ibu, kita punya 5 pejabat penyetaraan dari bidang perdagangan. 4 saja yang dialihkan menjadi dalam jabatan JF Analis Perdagangan, sementara 1 itu 2 orang sebenarnya tapi 1 sudah pensiun per 1 Desember tahun 2023 itu ke pengawas perdagangan. Nah, apakah pengalihan ini tidak bermasalah, sementara yang pejabat pengawas perdagangan itu beliau memang bertugasnya di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga yang tugas pokoknya memang berkaitan dengan pengawasan perdagangan. Selanjutnya ini mungkin butuh penjelasan juga dari Pak Tamsil. Kemudian Pak Amir, mohon pencerahan Pak. Tadi penjelasannya lebih banyak berkaitan dengan pengawas perdagangan dan pengawas kemetrologian untuk daerah provinsi. Apakah analis perdagangan ini juga tidak masuk dalam catatan Bapak? Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, saya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis. Langsung saya ingin bertanya terkait tadi pekerjaan itu sesuai dengan kedudukannya untuk jabatan fungsional. Namun jabatan fungsional kami yaitu terutama yang pengawas kemetrologian itu di bidang perdagangan. Terkait pengolahan kinerja di bidang perdagangan, karena SDM kami sedikit, jadi ada beberapa kegiatan perdagangan, namun karena tidak
tidak kebanyakan beban kerja di satu fungsional. Contohnya di fungsional anti perdagangan, jadi kami sama jabatan fungsional bekerja sama. Jadi ada pengawas kemeteorologian mengerjakan analisis perdagangan, kemudian untuk analisis perdagangan mungkin tidak bisa mengerjakan pengawas kemeteorologian karena ada teknisnya. Namun sebelumnya pengawas perdagangan ini ada Javung sudah ditetapkan sebelum Permenpan nomor 2 karena ini lini provinsi kemarinnya. Namun saat ini ada teman kami satu lagi pengawas perdagangan. Untuk saat ini pengawas kemeteorologian itu di bidang perdagangan sama-sama mengerjakan pengawas perdagangan. Apakah pengawas kemeteorologian nanti bisa mengerjakan pengawas perdagangan? Pengawas perdagangan atau bagaimana akhirnya mengerjakan pengawas kemeteorologian, sementara pengawas kemeteorologian kami diletakkan di unit bidang pengembangan perdagangan. Yang kemudian yang terkait Pan RB, kami sebelumnya sudah mengusulkan Pak, yang hari ini kami sudah terbit rekom analis perdagangan di Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkalis. Namun untuk pengawas kemeteorologian tahun kemarin itu kami sudah terbit, kemudian kami lanjutkan ke Pan RB, alhamdulillah sudah terbit. Namun sebelum Permenpan nomor 2 ini diterbitkan, tadi saya dengan pemaparan bahwa jika rekomendasi formasi yang diterbitkan oleh instansi pembina itu sebelum Permenpan nomor 2 namun belum diterbitkan lagi oleh Permenpan, itu bisa menyesuaikan dengan pengawas perdagangan. Namun untuk pengawas kemeteorologian yang sudah ditetapkan oleh Pan RB itu menyesuaikan kembali Pak ya, nantinya dengan pengawas perdagangan untuk penyesuaian nomenklatur nanti digabungkan menjadi pengawas perdagangan. Namun ini kan ada sisi masa transisinya itu 2 tahun. Namun jika kami agak lambat karena Permenpan ini prosesnya lama, kita dari instansi pembina mengurus rekomendasi, ada beberapa syarat yang kami siapkan. Contoh ke analis perdagangan kami memaparkan presentasi terkait potensi-potensi ekspor dan lain-lainnya, akhirnya keluar rekomendasi. Kalau masa transisi ini terlambat, apakah bisa pengawas kemeteorologian itu menyesuaikan kembali jadi pengawas perdagangan untuk Pan RB-nya? Karena kan sama-sama Pak, rekomendasi yang belum ditetapkan oleh Permenpan RB, namun bisa menyesuaikan pengawas perdagangan, sedangkan pengawas kemeteorologian yang sudah ditetapkan Pak RB, apakah bisa disesuaikan lagi dengan pengawas perdagangan? Karena kan ngulang kembali lagi. Kemudian nomor yang selanjutnya yang kami tanya yaitu ada teman kami yang dilantik 2 November ini untuk konversi kinerja. Dia sudah dilantik pada 2 November untuk jabatan fungsional perdagangan. Namun untuk lulus UKOM-nya dikeluarkan Paknya pada bulan Mei. Apakah itu berlaku untuk konversi kinerjanya 1 tahun atau sesuai dengan tanggal pelantikannya di 2 November? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyak banget ya pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Kita ke Pak Tamzil dulu mungkin Pak. Perlu saya bacakan lagi untuk yang Menpan atau sudah ada? Udah siap. Silakan Pak Tamzil. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya banyak sekali ya kaitannya, mungkin keluhan-keluhan dari Bapak Ibu sekalian ya, khususnya di provinsi kabupaten kota ya Bapak Ibu sekalian, instansi daerah. Iya Bapak, ini keluhan-keluhan mungkin permasalahan kasus-kasus yang terjadi sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin saya menjawab pertanyaan dari Pak Himas dulu ya Pak, dari Pemprov DKI Jakarta, bahwa tadi apakah memang dimungkinkan, karena kan tadi memang saya sampaikan ya untuk pertanyaan pertama bahwa kan memang jika dalam hal lawan kebutuhannya belum tersedia gitu ya Bapak Ibu sekalian, itu bisa naik pangkat terlebih dahulu gitu ya, naik pangkat terlebih dahulu, tapi naik pangkatnya dengan uji kompetensi, ikut dan lulus uji kompetensi gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah lulus berarti diusulkan naik pangkatnya dulu
sambil menunggu formasi. Namun rekomendasi itu kan kami kan juga berikan ya biasanya kan, tapi kadang instansi pembinaan juga ada waktunya sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Ini kan ada masa berlakunya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sampai dengan misal 2 tahun, setelah lewat 2 tahun rekomendasi tersebut masih belum tersedia lowongan kebutuhannya itu, jadi Bapak Ibu sekalian ikut uji kompetensi kembali seperti itu, karena kan memang ada masa berlakunya gitu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mungkin yang jadi PR dari Bapak Ibu sekalian, apalagi kan ini pasca penyederhanaan birokrasi, Bapak Ibu sekalian kan juga harus membangun proses bisnis kembali ya, kaitannya untuk menghitung anjap ABK. Kalau mungkin saat dulu per 5 tahun dulu menghitungnya adalah saat ada jabatan struktural gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kan udah JF, sudah JF semua ya Bapak Ibu sekalian, khususnya menangani kepegawaian. Ini juga harus dihitung kembali karena untuk kaitannya untuk keberlangsungan karir dari para pejabat fungsional, apalagi sekarang sudah eranya era fungsional seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tapi yang di peraturan sekarang memang kita mungkinkan, karena kalau dulu kan kalau tidak ada formasi ya kita tidak bisa naik pangkat, juga tidak bisa naik jenjang. Tapi sekarang kan kita berikan penghargaan karena naik pangkat adalah salah satu hak ya Bapak Ibu sekalian kalian ya gitu. Oleh karena itu kalau belum tersedia lowongan kebutuhan bisa naik pangkat terlebih dahulu, tetapi dengan ikut dan lulus uji kompetensi seperti itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan butir kegiatan gitu ya Bapak. Tadi kan disampaikan kita di Permenpan 1 tahun 2023 ataupun di Permenpan 2 tahun 2024 kita kan sudah tidak lagi mengenal butir kegiatan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kita di sini adanya adalah ruang lingkup kegiatan gitu Bapak Ibu sekalian. Ruang lingkup kegiatan ini adalah nanti Bapak Ibu sekalian nanti ada saat dialog kinerja dengan pimpinannya ya Bapak Ibu sekalian, dengan pejabat penilai kinerjanya nanti komitmen ini apa mas dilupa saya bentar. Adanya perjanjian Bapak Ibu pejabat fungsional dengan pimpinan gitu ya Bapak Ibu sekalian, terkait halnya dalam menyusun target capaiannya gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, capaian kinerja. Oleh karena itu ini kan ruang lingkup ini sebagai panduan Bapak Ibu sekalian dalam menyusun gitu ya, apakah memang sesuai dengan hal kan Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini kan kita juga berikan jika memang pimpinan atau pejabat penilai kinerja memberikan tugas lain di luar ya, yang di luar ruang lingkup tersebut, itu juga dimungkinkan bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena kita di sini supaya kita juga tidak terlalu mengotak-ngotakan, dan juga yang kedua karena ini kan kita kan basisnya kan penilaian kinerja, mendukung target capaian kinerja organisasi ya Bapak Ibu sekalian, yang dimana kalau kinerja kita organisasi kita jelek otomatis akan terdampak juga ke pegawai yang ada di dalam unit kerja tersebut seperti itu. Oleh karena itu ini adalah kita bagaimana kita bekerja sama dalam memenangkan organisasi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di kami sudah tidak mengenal lagi butir kegiatan, adanya ruang lingkup. Tetapi ini mungkin juga sebagai PR dari instansi pembina ya Bapak ya, apakah nanti di ruang lingkup tersebut nanti ada turunannya atau tidak nanti di jalan juknisnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti apakah nanti karena kan kalau kita lihat gitu ya masing-masing di ruang lingkup perjenjang itu kan memang luas ya Bapak Ibu sekalian, luas seperti apa. Inilah nanti mungkin juga PR dari instansi pembina, apakah memang nanti diturunkan lagi, di cascading lagi yang perjenjangnya bisa alih pertama terkait hal apa, karena kan mungkin terkait hal butir kegiatan lain-lain mungkin juga masih dibutuhkan ya Bapak Ibu sekalian dalam menghitung anjap ABK dan lain sebagainya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin namanya bukan butir kegiatan, mungkin dicarikan nomenklatur lain seperti halnya di Kementerian Keuangan. Ini kan sudah keluar ya PMK 132 tahun 2023 tentang juknis di Kementerian Keuangan, itu mereka menurunkan dari perjenjangnya alih pertama dan diturunkan menjadi cakupan kegiatan seperti itu. Besaran kegiatannya apa saja, terkait perpajakan apa saja cakupan kegiatan perpajakan, perbendaraannya apa saja, cukai apa saja dan lain sebagainya seperti itu. Jadi nanti antara perjanjian dari pimpinan pejabat penilai kinerja dengan Bapak atau para pejabat fungsionalnya, apa sih yang dikerjakan 1 tahun ini untuk mendukung target capaian kinerja organisasinya seperti itu.
Kemudian selanjutnya terkait halnya kenaikan pangkat ya yang berdasarkan Perka BKN 4 tahun 2024 itu kan memang terkait periodisasi kenaikan pangkat yang diberikan waktu 6 bulan gitu ya Bapak ya. Dikarenakan ini kaitannya dengan pelayanan kepegawaian juga ya nanti dari BKN ya Bapak Ibu sekalian, kalau karena itu keluarlah Perka BKN 4 tahun 2023. Tapi di sini kan kita juga adanya tadi kan saya sampaikan bahwa kita di sini juga dimungkinkan ada evaluasi kinerja secara periodik gitu ya. Tadi memang saya contohkan adalah triwulan, tetapi ini adalah kebijakan masing-masing instansi pemerintah gitu. Apakah bisa bulanan, 2 bulanan, triwulanan, itu silakan masing-masing kebijakan instansi pemerintah gitu. Kalau kita kan ada yang triwulan, mungkin kalau bulanan kita mungkin tidak bisa melihat ya maksudnya kinerja organisasinya, karena kan kadang kita kan melihat kinerja organisasinya dalam 1 bulan mungkin belum kelihatan, tapi mungkin saat triwulan itu mungkin kan kita kelihatan ya output per bulannya berapa dan lain. Karena yang kita ambil adalah predikat kinerja terakhir. Semisal Bapak mengusulkan 2 bulan itu predikat terakhir saat 2 bulan itu dapat apa, cukup atau butuh perbaikan atau baik atau sangat baik dan lain sebagainya. Tinggal nanti dikonversikan seperti yang tadi saya sampaikan. Misal kalau per 2 bulan kurang 1 angka kredit, Bapak misal ahli muda gitu ya, itu ternyata bisa dicapai, sebenarnya bisa 1 bulan bisa dicapai gitu ya Pak ya. Jadi silakan mengusulkan 1/12 kalikan dalam 1 bulan itu Bapak dapat predikatnya apa. Itu kami serahkan ke masing-masing instansi pemerintah pengaturannya, apakah memang evaluasi kinerja periodiknya per bulan gitu ataukah per 2 bulan, per triwulan, itu kami serahkan ke masing-masing instansi pemerintah. Namun kita buka bahwa ini bisa secara periodik juga bisa tahunan gitu. Itu silakan dipilih. Kalau untuk periodik kan memang bagi yang akan naik pangkat atau naik jenjang. Tapi kalau masih lama kenaikan pangkat atau jenjangnya tidak perlu periodik gitu, cukup dengan tahunan saja seperti itu. Mungkin cukup dari saya Pak. Iya baik. Kalau untuk Pak Robi ini mungkin pertanyaan banyak di Bukapus atau ke Pak Amir ya dari organisasi Kota Padang. Mungkin saya izin menambahkan kaitannya hak kepegawaian ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya juga sudah diatur di Permen PAN 2 tahun 2024 tentang hak-hak kepegawaian ya. Memang kan saat konsolidasi ini memang kan ada 11 jabatan fungsional di bidang perdagangan menjadi 6 jabatan fungsional yang di dalamnya salah satu karena kan mungkin dulunya misal pengawas kemeteorologian sekarang digabung menjadi pengawas perdagangan. Itu pun misal kan ada kemungkinan juga kelas jabatan dan sebagainya mungkin berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu inilah Bapak Ibu sekalian, kami kan memberikan masa waktu untuk penyusunan nomenklatur adalah 2 bulan gitu. Usahakan 2 bulan. Mohon maaf 2 tahun. Jadi inilah optimalkan sebaik mungkin Bapak Ibu sekalian. Ataukah Bapak Ibu sekalian semisal Bapak Ibu sekalian saat ternyata pengawas perdagangan itu ternyata lebih rendah untuk TPP dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata itu ke metropolitan terlebih dahulu, tapi kan ini ada jangka waktu 2 tahun. Nanti diangkatnya itu adalah maksimal 2 tahunnya atau berapa. Itu silakan Bapak Ibu sekalian dari instansi pemerintah yang menentukan. Itu setidaknya prosesnya ini yang perlu percepatan. Kaitannya tadi disampaikan adalah formasi dan lain sebagainya, karena kan mungkin prosesnya kan juga agak lama ya Bapak Ibu sekalian, khususnya nanti yang mendapatkan persetujuan kebutuhan dari Kemenpan dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nanti terkait pengangkatan ataupun nanti keluarnya SK dan lain itu silakan diatur oleh Bapak Ibu sekalian, karena kan kami sudah memberikan waktu 2 tahun, itu dioptimalkan. Kalau memang mengalami penurunan bisa Bapak Ibu sekalian enggaknya di titik-titik terakhir itu dilantik di titik terakhir, atau kalau memang mengalami atau masih sama atau mengalami kenaikan itu silakan Bapak Ibu sekalian diatur dari Bapak Ibu dari instansi pemerintah. Sama yang masalah evaluasi jabatan Pak. Jabatan.
kalau kelas jabatan ini ke Bu Mita sebenarnya, bukan kewenangan saya. Bentar, ya baik. Bapak mungkin terkait halnya kelas jabatan gitu ya, Bapak. Tadi kan mungkin tadi juga sudah disampaikan Pak Amir ya kaitannya dengan Anjab Abikanya ya, apakah masih berlaku, kemudian dengan bagaimana dengan kelas jabatan, apakah memang diusulkan kembali gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini kan juga sebagai ini ya Bapak Ibu sekalian, PR juga dari instansi pembina ya kaitannya hal ini dengan adanya penyelarasan berdasarkan Permen Pan 1, kan ini udah keluar Permen 2 tahun 2024. Ini juga salah satu instansi pembina juga mungkin mengusulkan kembali karena terkait halnya kelas jabatannya, karena dulunya 11 jabatan menjadi 6 JF karena kan ada perluasan ruang lingkup tadi kan, seperti halnya pengawas meteorologian, pengawas apalagi tadi penera, kemudian bisa menjadi pengawas perdagangan dan lain itu kan adanya perluasan dan lain hal itu nanti kan perlu dilakukan ini ya persetujuan kelas jabatan dan sebagainya itu Bapak Ibu sekalian. Dan terkait kelas jabatan ini juga kebetulan bukan saya ya Bapak Ibu sekalian yang menangani, ini ada di tim evaluasi jabatan, namun pemahaman saya kalau memang permenpannya sudah ada yang terbaru, ini biasanya akan diusulkan lagi oleh instansi pembina terkait untuk penyesuaian evaluasi jabatannya. Baik, mungkin dari Pak Robi kan sudah cukup. Mungkin kalau Bu Linda nanti Pak Amir atau Bu Kapus ya Bu. Kemudian ya baik, saya lanjutkan ke Pak Ibrahim dari Bengkalis. Pak Ibrahim dari Bengkalis terkait halnya kedudukan ya Bapak ya, kedudukan ini bentar ini. Oh baik, mungkin kalau dari kami yang terkait ini konversi kinerja gitu ya Bapak. Ini kan tadi disampaikan oleh Bapak bahwa yang bersangkutan itu dilantiknya 2 November ke dalam JF perdagangan gitu ya. Untuk angka kreditnya apakah langsung setahun dan lain hal seperti itu. Mungkin yang perlu jadi poin yang pertama, yang bersangkutan ini dilantiknya ke dalam jabatan fungsional ini melalui jalur apa? Perpindahan kah atau seperti itu perpindahan. Kalau perpindahan ini kan yang bersangkutan kan kita lihat yang bersangkutan kinerja yang bersangkutan ini misalnya bersangkutan di pangkat sekarang, pangkatnya ini sudah berapa lama menduduki pangkatnya. Jadi kan itu kita kan bisa mengkonversikan dari SKP yang bersangkutan. Misal bersangkutan saat ini adalah pangkatnya, misal ambil contoh adalah 2 tahun 3 bulan. Jadi 2 tahun itu berapa SKP-nya, tinggal 3 bulan itu berapa, itu nanti sebagai angka kredit modal yang bersangkutan, karena tinggal mengumpulkan untuk kebutuhannya untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang, seperti itu Bapak. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih Pak Tamzil. Untuk selanjutnya Pak Amir, mohon dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Dias. Pertama dari Pak Hikmat sebetulnya tadi sudah dijelaskan ya, Pak Hikmat ya Pak ya. Nah, terkait dengan penggabungan tadi formasi, kalau yang terkait KP sudah dijelaskan sama Pak Tamzil. Jadi memang bisa Pak, kalau formasinya tidak ada, bukan tidak ada ya, penuh misalnya ya, bukan peta jabatannya tidak ada ya Pak, misalnya mau ke ahli muda nih, penerah ahli muda, kebutuhannya 5, formasinya 5, sudah ada 5, mau ada lagi yang mau naik, kan nggak bisa tuh, mentok dia, tapi dia bisa diberikan kenaikan pangkat 1 kali. Syaratnya apa? Lulus uji kompetensi. Nah nanti dulu uji kompetensi bisa Pak, bisa ikut. Itu sudah kita berlakukan sejak bulan November kemarin. Jadi yang memang formasinya tidak ada, formasinya ya, kebutuhan lowongan kebutuhan tidak ada, tapi dia punya peluang untuk naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi, maka dia tetap akan diikutkan dalam uji kompetensi. Seperti itu Pak. Jadi memang menjadi persyaratan lulus uji kompetensi, dan berlakunya ya tetap 2 tahun. Jadi kalau masa rekomendasi hasil uji kompetensi itu lewat dari 2 tahun dan belum juga ada formasinya, belum ada lowongannya ke ahli muda misalnya, ya nanti begitu mau naik ke jenjang ahli muda walaupun sudah 3C, ya tetap harus uji kompetensi ulang karena berlaku 2 tahun.
Oke, terus terkait dengan penggabungan tadi, penggabungan formasi, ya pengawas perdagangan sudah keluar persetujuannya. Pengawas kemetrologian diusulkan dan keluarnya pengawas perdagangan. Apakah ini menjadi digabung? Iya. Karena kan berbeda. Yang tadi memang betul pengawas perdagangan. Yang kedua ini adalah pengawas formasi untuk pengawas kemetrologian yang disesuaikan nomenklaturnya menjadi pengawas perdagangan. Nanti ketika Bapak mengusulkan untuk penyesuaian nomenklatur itu menjadi satu. Menambah, memang penambahan jadinya. Iya, tapi jadi pengawas perdagangan ini kan asal mulanya adalah pengawas kemetrologian perhitungannya. Jadi tetap nanti dia menjadi digabungkan, Pak. Tetap nanti mengurus penyesuaian nomenklatur. Betul. Untuk penyesuaian nomenklaturnya. Jadi formasinya yang mana? Yang tadi, dua-duanya tadi digabungkan. Untuk formasinya. Secara faktual saat ini pengawas metrologian belum ada lah gitu ya. Iya. Iya. Baru mau dan betul keluarnya pengawas. Iya, kalau belum Mbak, berarti dia ikutnya pengawas perdagangan nanti. Gitu ya Pak. Karena kan tidak ada formasi pengawas metrologi kan jadinya di rekomendasi formasinya kan. Ya. Oke, lalu yang Pak Robi ya, Padang penyesuaian dia perdagangan sesuai kedudukan. Nah tadi ada yang terkait dengan analis perindustrian ya Pak ya. Analis perindustrian di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan. Nah, apakah ini ikut juga, kalau yang saya tangkap nih, apakah ini juga terdampak penyesuaian nomenklatur? Bisakah dia menjadi analis perdagangan? Kalau yang saya tangkap seperti itu. Jawabannya tidak, Pak. Karena penyesuaian nomenklatur ini hanya untuk JF perdagangan yang kita atur di sini. Yang sudah ada di peraturannya di Permenpan 2 saja. Jadi kalau analis perindustrian nggak bisa dia penyesuaian nomenklatur menjadi analis perdagangan. Tapi kalau penyuluh perindustrian dan perdagangan yang ada di bidang yang menangani tugas bidang perdagangan bisa, karena sudah diatur di Permenpan 2. Ini berkaitan juga dengan tadi pertanyaan dari Bu Linda ya, Maluku. Jadi kalau Bapak Ibu ada di tempatnya itu penyuluh perindustrian dan perdagangan di kabupaten kota ataupun di provinsi misalnya, dan adanya itu melaksanakan tugas-tugas di bidang perdagangan, maka bisa disesuaikan nomenklaturnya menjadi analis perdagangan nanti, berpindah jadi analis perdagangan. Tapi kalau analis perindustrian tidak bisa karena tidak diatur di dalam Permenpan 2 tahun 2024, tidak termasuk di dalam pengaturannya. Kalau mau ke analis perdagangan, maka ikut mekanisme pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain. Jadi perpindahan antar JF nih jadinya. Kalau analis perindustrian, tapi kalau penyuluh perindustrian dan perdagangan yang bertugas di bidang perdagangan bisa langsung dilakukan penyesuaian nomenklatur nanti setelah juknis itu keluar dan mekanisme penyesuaian nomenklatur diikuti. Oke, itu terkait yang pertama. Terus perubahan dampak. Ya tentu akan ada dampak terkait TPP ya, tergantung nanti pengaturannya ya Bapak ya. Karena misalnya kelas jabatan tadi sudah dijelaskan Mas Tamzil, kelas jabatannya ya tentu kelas jabatan akan mengikuti kelas jabatan yang hasil konsolidasi gitu. Dan memang sekarang pun kita sedang berproses ya Bapak Ibu untuk kelas jabatan yang nanti akan diberlakukan secara nasional seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tamzil bahwa itu menjadi kewajiban di instansi pembina. Gitu, nanti yang di pengguna mengikuti kelas jabatan nanti yang sudah diberlakukan secara nasional untuk 6 jabatan fungsional bidang perdagangan. Lalu ya tadi yang Anda ABK seperti sudah terjawab ya, itu ya memang mengikuti nanti ada pengusulan kembali. Bu Linda tadi sudah ya Bu untuk yang penyuluh perindak, tapi ini ada pengawas perdagangan bertugas di perlindungan konsumen. Apakah bagaimana nih kedudukannya gitu ya? Saya belum clear sebetulnya yang mau ditanyakan seperti apa. Yang jelas begini, pengawas perdagangan di kabupaten kota ada melaksanakan tugas pengawasan di bidang metrologi legal, ya, melaksanakan tugas di pengawasan bidang metrologi legal. Jadi seperti tadi, kalau dia pengawas kemetrologian, dia menjadi pengawas perdagangan. Berarti ada pengawas perdagangan sebetulnya di kabupaten kota. Nah, kalau
ada pengawas perdagangan yang bukan di bidang pengawasan metrologi legal, adanya pengawasan di bidang perdagangan lain. Nah, ini tentu kita harus lihat kembali karena ada kaitannya dengan Undang-Undang 23 terkait pembagian urusan. Jadi memang kalau JF-nya sendiri tidak membatasi kedudukannya bahwa pengawas perdagangan hanya ada di provinsi, tidak. Kedudukan jabatan fungsional pengawas perdagangan ada di instansi pemerintah, pusat dan daerah. Artinya ketika pusat dan daerah berarti ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Gitu. Nah, terkait dengan kalau pengawas perdagangan yang mengawasi pengawasan barang beredar dan jasa ada di mana? Ya ada di provinsi, karena urusan pengawasan barang beredar dan jasa dan tertib niaga itu di provinsi. Kalau tadi dia tugasnya adalah perlindungan konsumen, maka itu menjadi tugas dari analis perdagangan. Lalu bagaimana pengawas perdagangan yang ada di sekarang? Kan gitu. Ya, beralih melaksanakan tugas, ini opsinya, melaksanakan tugas di bidang metrologi legal, pengawasan metrologi legal, atau pindah jabatan menjadi analis perdagangan. Seperti itu, Bu. Ya, selanjutnya tadi Bu Lina menyinggung, wah ini kok yang dibahas pengawasan metrologi doang, ini contoh. Ya, Bu Lina ya, itu hanya contoh gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan jabatan fungsional yang lain yang terkena dampak konsolidasi sebetulnya. Saya hanya mencontohkan karena ini lebih luas cakupannya gitu. Ada di instansi daerah dan ada di pusat. Tapi analis perdagangan juga sama sebetulnya. Konsolidasi penyesuaiannya juga ada. Yang tadi yang di daerah itu penyuluh perindak. Ya. Kalau di kami cukup banyak yang dikonsolidasikan menjadi analis perdagangan di instansi pembina di Kemendak. Ada penjamin mutu produk, ada AIPP, ada PMP, ada pemeriksa PBK gitu. Jadi cukup banyak. Tapi kalau di daerah mungkin yang penyesuaian nomenklatur ke analis perdagangan adalah penyuluh perindustrian dan perdagangan yang melaksanakan tugas di bidang perdagangan. Hati-hati, yang melaksanakan tugas di bidang perdagangan. Jadi nggak semua penyuluh perindak jadi analis perdagangan, nggak juga gitu. Bisa jadi penyuluh perindak dia melaksanakan tugas di bidang perindustrian kan gitu. Jadi hanya yang di bidang perdagangan saja yang disesuaikan nomenklaturnya menjadi analis perdagangan. Itu yang diatur di Permenpan 2 tahun 2024. Mungkin saya selesaikan dulu ya Pak. Ya nanti bisa lanjutan ya. Lalu Pak Ibrahim. Nah kalau Pak Ibrahim tadi kedudukan sudah dijelaskan, masa penyesuaian lewat. Nah kalau masa penyesuaian sudah lewat, ya tentu perubahannya dengan perpindahan jabatan Pak. Makanya ini yang harus hati-hati kita, seperti tadi yang disampaikan Pak Tamzil bahwa prosesnya memang lama. Makanya prosesnya itu segera mungkin begitu juknis keluar nanti segera berproses gitu untuk mendapatkan apa rekomendasi persetujuannya, rekomendasi dan persetujuan. Nanti SK-nya kapan? Ya nanti gitu kan bisa diatur gitu ya, bisa diatur nanti begitu dengan memperhatikan tadi hak-hak kepegawaian dari pejabat fungsional tersebut. Nah lalu kalau yang kasus yang selanjutnya dilantik dan lain-lain, mungkin nanti ada sesi konsultasi Pak, biar lebih detail, lebih spesifik kita bisa lebih mendalam di sana. Oke Pak, boleh Pak Budies? Teknis banget ya Pak? Oh ya silakan, sebentar aja ya Pak. Mohon maaf Bu ya. Sebetulnya tadi salah menyebutkan nomenklatur Pak, bukan analis perindustrian. Tetapi yang memang betul JF perindustrian dan perdagangan Pak, penyuluh perindustrian ya. Ya penyuluh perindustrian dan perdagangan, tetapi berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Ya. Enggak ada perdagangannya. Enggak ada perdagangannya Pak. Bagaimana dengan kasus yang seperti ini Pak? Itu maksud saya Pak. Iya, kalau penyuluh perindak tadi sudah saya jelaskan juga Pak sebetulnya. Penyuluh perindustrian perdagangan adanya di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, tidak ada perdagangan. Berarti kan tidak menangani tugas-tugas di bidang perdagangan. Berarti tidak termasuk di dalam pengaturan di Permenpan 2 tahun 2024. Tetap penyuluh perindak, kecuali Kementerian Perindustrian punya pengaturan tersendiri terkait penyuluh perindak ini yang ada di bidang perindustrian gitu. Apakah disesuaikan juga nomenklaturnya atau seperti apa? Tapi yang jelas yang sudah diatur di Permenpan 2 tahun 2024 adalah penyuluh perindak yang bertugas di bidang perdagangan. Maka dia bisa disesuaikan nomenklaturnya menjadi analis perdagangan.
Itu ya Pak? Oke. Tambahan sedikit ya Mbak Dias. Silakan Ibu kalau mau menambahkan. Oke, ini tadi sudah dijawab yang dengan jelas yang dari Menpan dan juga dari Kemendak dari Mas Amir. Perlu kemudian saya sampaikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa ketika akan dilakukan penyesuaian, sebaiknya memperhatikan hak-hak kepegawaian. Satu, paling utama nih adalah terkait dengan tunjangan jabatan fungsional, gitu ya. Ini penting karena jangan sampai ketika dia dipindahkan itu menjadi tidak mendapat tunjangan jabatan. Contoh misalkan penyuluh perindak, Pak. Penyuluh perindak sudah ada nih tunjangan jabatannya. Ketika dia dialihkan menjadi analis perdagangan, menjadi tidak ada. Nah, itu menjadi perhatian bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di dinas. Untuk itu ditahan dulu, gitu ya. Jadi kalau boleh seperti di Kemendak juga, seperti di Kemendak kita tahan dulu sampai last minute nih. Nanti saya mau nanya Mas Tamzil nih, bagaimana nasib Perpres analis perdagangan ya, tunjangan jabatannya ya. Mudah-mudahan kita dapat kabar baik dari Mas Tamzil ya. Nah, oke, tepuk tangan dulu lah buat Mas Tamzil ya. Seluruh Indonesia nih Mas Tamzil mengharapkan segera ditandatangani Perpres tunjangan jabatan analis perdagangan. Karena analis perdagangan ini menjadi JF konsolidasi untuk penyuluh perindak, untuk analis IPP, untuk PMP dan semua JF-JF yang dikonsolidasikan di dalam analis perdagangan. Nah, ini juga banyak harapan dari kita karena yang sudah duduk itu belum mendapatkan penghasilan untuk tunjangan jabatannya dan masih mendapatkan tunjangan untuk staf, begitu ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Sampai yang kemarin sudah disetarakan aja sampai udah pensiun belum terima tunjangan jabatannya, gitu kan ya. Itu kasihan ya. Mungkin besar harapan kami Pak Menteri Perdagangan sudah berkontak juga dengan Pak Mensesnek untuk mengawal hal tersebut dan mohon perkenan Pak Presiden. Kami juga sudah berusaha untuk menyampaikan hal tersebut dan Pak Mensesnek juga mudah-mudahan dapat kabar baik dari Pak Mensesnek untuk segera ditandatangan, karena posisi Perpres kita sebenarnya sudah ada di Pak Presiden, jadi tinggal beliau berkenan menandatangani atau tidak. Ini besar harapan kita sampai Pak Menteri sudah saya bilangin Pak Bapak mohon perkenannya untuk bisa berkontak dengan Pak Mensesnek dan sudah dilakukan. Kita tunggu saja kabar baiknya, informasinya dari Pak Mensesnek bahwa akan ditandatangan untuk seluruh JF sepertinya begitu. Nah, ini nanti kita dengarkan seperti apa implementasinya, kabar baiknya ya dari Mas Tamzil. Nah, ada hal juga terkait selain hal tersebut di beberapa pertanyaan di Slido juga ini teman-teman menanyakan, ini tadi ada yang bertanya terkait dengan penugasan ya, penugasan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di Permenpan 2 itu disebutkan bahwa JF itu dapat ditugaskan dengan tugas lainnya, gitu ya. Artinya dia boleh. Jadi kalau dia analis perdagangan kemudian ditugaskan tugas selain tugas pokok analis perdagangan, itu boleh tidak? Boleh, karena di dalam Permenpan 1 dan Permenpan 2 dibunyikan dapat diberi penugasan lain di luar tugas jabatannya, begitu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaannya, bagaimana itu kemudian ngaturnya? Tugas teman-teman, penugasan teman-teman itu ada di dalam SKP masing-masing, begitu ya. SKP masing-masing nanti disebut tuh, kalau dia analis perdagangan ahli madya misalkan, dia harusnya indikator-indikatornya seperti apa? Harusnya merefer ke lampiran Permenpan 2 yang tadi hari ini belum disinggung-singgung ya. Di lampiran Permenpan 2 itu ada ruang lingkup jabatan fungsional perdagangan. Nah, disitulah teman-teman harus penugasannya paling tidak ada sasaran kinerjanya terkait dengan ruang lingkup jabatannya. Kementerian Perdagangan sebagai instansi pembina nanti akan mengatur proporsinya atau presentasinya. Karena di dalam Permenpan 1, Permenpan 2 tidak diatur.
Jadi kami boleh mengatur ya Mas Tamzil ya. Oke, setuju nih Mas Tamzil. Di dalam juknisnya nanti kita akan atur persentase tugas jabatan yang harus dikerjakan dan dituangkan di dalam SKP adalah 70%. Jadi 30%-nya boleh tugas lain gitu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan teman-teman. Jadi boleh 30% tugas lain, tetapi 70%-nya harus tugas jabatan yang dituangkan di dalam SKP masing-masing, sasaran kinerja pegawainya. Di situ harus ada. Dan bagaimana cara menuangkannya? Lihat di lampiran Permenpan 2. Nah, mungkin nanti akan kita atur, kalau sudah ditetapkan nanti kita akan sosialisasikan lebih lanjut tata caranya. Kami Pusbin nanti akan menyiapkan BIMTEK untuk bagaimana pelaksanaan juknis tersebut, juknis pelaksanaan jabatan fungsional. Tetapi harapan saya sudah mulai dari sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu yang JF perdagangan ini SKP-nya muatannya harusnya sudah sesuai dengan tugas jabatan masing-masing. Ya, sudah harus dilihat. Kalau tadi ditanyakan apakah harus sesuai butir, sekarang kita tidak menggunakan butir, namanya ruang lingkup jabatan. Sebenarnya sama aja, tetapi ruang lingkup ini lebih luas cakupannya. Kalau butir itu kan kecil-kecil ya, tapi ini lebih luas begitu. Nah, nanti bagaimana ngeceknya? Ngeceknya ketika bapak-bapak dan ibu-ibu nanti di uji kompetensi begitu ya. Nanti ketika uji kompetensi kita akan lihat penilaian angka kreditnya. Nah, nanti di penilaian angka kreditnya akan kita lihat dia sudah memenuhi 70% atau belum. Nanti juga kita di uji kompetensi akan kita uji lagi dia dengan portofolionya. Apakah dia memang mengerjakan tugas sebagai JF perdagangan atau tidak. Nah itu yang rasa-rasanya kalau belum ditetapkan harusnya sekarang pun bapak-bapak dan ibu-ibu yang JF perdagangan sudah SKP-nya muatannya sudah terkait tugas jabatan tersebut begitu ya. Jadi tadi Pak yang penyuluh perindak, saran saya untuk pindahnya atau untuk penyesuaian nomenklaturnya menunggu Perpres analis perdagangan ditetapkan, karena ketika kita geser buru-buru ini kasihan dia menjadi tidak ada tunjangan jabatannya. Nah, bagi teman-teman juga yang pengawas perdagangan itu tadi ya, ada pengawas kemetrologian. Kalau saya nggak salah, ketika dia pindah ke ke pengawas perdagangan, ini ada poin plusnya karena kelas jabatannya pengawas perdagangan lebih tinggi sepertinya dari pengawas kemetrologian. Jadi yang sudah ditetapkan secara nasional itu kalau nggak salah saya dia kelas jabatannya lebih tinggi pengawas perdagangan dari pengawas kemetrologian. Cuman ya itu memang penugasannya disesuaikan dengan unitnya. Pusbin akan mengeluarkan rekomendasi JF-nya sudah dibunyikan dia kedudukan unit penempatannya ada di mana gitu ya. Jadi ketika teman-teman adalah pengawas kemetrologian yang kemudian diusulkan formasinya menjadi pengawas perdagangan, di situ ada tulisannya unit penempatan. Unit penempatannya biasanya bidang metrologi legal atau bidang kemetrologian. Itu biasanya tugasnya dia melakukan pengawasan kemetrologian. Tetapi teman-teman yang pengawas perdagangan kedudukannya ada di bidang perdagangan atau di bidang bukan perdagangan, di bidang perlindungan konsumen, dia biasanya melakukan kegiatan-kegiatan pengawas perdagangan dan pengawas barang beredar dan jasa. Nah, itu yang kemudian akan membedakan bapak-bapak dan ibu-ibu dari formasinya sudah kita atur seperti itu. Jadi nanti orangnya juga yang akan duduk di situ juga mengikuti rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Pusbin. Jadi kalau tadi ada yang bertanya bagaimana pengusulannya dan lain-lain, teman-teman bisa mengikuti Selami atau bisa lihat di web kita, itu ada bagaimana ketentuan dan tata caranya. Silahkan berkonsultasi supaya nanti tidak salah dalam kemudian penghitungan beban kerjanya. Mungkin itu Mbak Dias, terima kasih. Terima kasih Ibu Kapus. Ini sebelum saya membacakan pertanyaan yang di Slido, mungkin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang hadir online untuk mengisi daftar hadir online yang sudah tersedia.
selanjutnya mungkin masih ada beberapa pertanyaan dari Slido yang bisa dijawab oleh Pak Tamzil maupun Pak Amir. Ya, yang pertama itu mengenai Perpres tunjangan jabatan analis perdagangan ini banyak sekali ternyata Pak Tamzil yang nanya ya, karena memang satu Indonesia Raya tadi kata Bu Kapus. Kemudian untuk mengenai P3K yang jabatan fungsional itu bagaimana pengaturannya? Mungkin dari Menpan bisa menjelaskan. Itu dulu Pak Tamzil, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Dias atas kesempatannya. Izin Bu Kapus. Baik, tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Bu Kapus juga kaitannya memang Bapak Ibu sekalian terkait hal ini Perpres untuk tunjangan jabatan fungsional. Ini kan memang banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian yang antri selain jabatan fungsional alias perdagangan juga seperti itu. Banyak sekali, kurang lebih hampir 70-an gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu terkait halnya pengusulan dan ada memang udah beberapa yang sudah ada di meja Pak Presiden gitu ya Bapak sekalian terkait hal tersebut. Mungkin yang jadi ini adalah kaitannya di Permenpan 2 tahun 2024. Memang kan ada namanya hak kepegawaian ya di Ketentuan Peralihan Bapak sekalian. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Kapus juga bahwasanya kita juga harus mempertimbangkan kaitannya dengan semisal hak kepegawaian khususnya di penghasilan terkait hal tunjab ya tunjangan jabatannya Bapak sekalian. Apakah memang sudah keluar atau belum, apakah memang tunjabnya apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Inilah Bapak Ibu sekalian memang diatur terkait halnya Perpres nanti yang akan diberlakukan nanti secara nasional ya Bapak Ibu sekalian, yang nanti satu Perpres tapi untuk semua. Ini kan memang kami sedang masih melakukan telaahan ataupun rapat ya dengan beberapa instansi terkait kaitannya dengan hal ini karena kan memang saat melakukan Perpres tersebut kan itu kan ada instansi misal Kementerian Keuangan, ada juga terkait halnya asesmen ya Bapak sekalian, asesmen terkait halnya penetapan terkait halnya tunjangan jabatan dan sebagainya. Inilah masih kami diskusikan Bapak sekalian, ini seperti apa konsepnya, nanti ditunggu saja Bapak sekalian, karena yang menangani terkait hal ini ada di Asisten Deputi Sistem Penghargaan dan Peningkatan Kinerja SDM Operator seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi memang kita memang ada fokus memang untuk ke arah sana satu Perpres, nanti itu sudah semua jabatan fungsional bisa mengacu ke sana, jadi seperti semua sama, jadi tidak perlu usulan lagi karena kan mohon maaf Bapak Presiden kan, sedangkan JF kan juga banyak sekali ya Bapak sekalian usulan, ini kan setiap tanda tangan terus gitu ya Bapak sekalian. Oleh karena itu Pak Presiden sudah tanda tangan satu tapi untuk semua gitu. Itu memang kami merencanakan memang seperti itu ya, tapi nanti ditunggu ya Bapak sekalian karena ini kan masih belum ada kebijakannya ya, nanti ditunggu saja seperti apa gitu. Tapi kalau untuk yang berproses saat ini semoga saja khususnya di analis perdagangan semoga cepat ya Bapak sekalian, cepat ditetapkan ataupun diundangkan dan dapat digunakan oleh Bapak Ibu sekalian yang bagi pemangku ataupun calon pemangku jabatan fungsional analis perdagangan. Ini cukup dari saya Bu Kapus. Kemudian yang kedua Bapak sekalian terkait halnya pengaturan jabatan fungsional khususnya bagi P3K ini seperti apa, apalagi kan kalau di jabatan di Permenpan 2 tahun 2024 memang kan di situ memang disebutkan ASN ya, aparatur sipil negara. Namun kita juga lihat ini kan juga jabatan fungsional di bidang perdagangan merupakan jabatan karir PNS gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk jabatan fungsional misalnya akan diduduki oleh P3K gitu ya Bapak sekalian, itu juga bisa melaksanakan terkait halnya tugas jabatannya, ruang lingkupnya gitu. Namun kan ini kan karir ya, oleh karena itu kami di Permenpan kan menyebutkan terkait halnya karirnya, misal seperti halnya bersangkutan memenuhi angka kredit dan lain sebagainya, karena kan itu berhubungan karir. Tapi kalau bagaimana dengan P3K? Kalau P3K kan dia adanya perjanjian kerja ya Bapak sekalian, dia tidak namanya tidak ada angka kredit. Kalaupun yang bersangkutan misal dari ahli pertama ke ahli muda, bagaimana dengan bersangkutan jika kenaikan jenjang dan sebagainya, itu prosesnya itu akan yang bersangkutan melamar kembali
seperti itu, melamar kembali ke jabatan yang barunya seperti itu, tapi harus memenuhi beberapa persyaratan. Dan terkait dengan pengaturan ini sebenarnya sudah diatur juga di peraturan yang lain ya Bapak Ibu sekalian, terkait kalau nggak salah di Permen 14 tahun 2019 gitu, nanti juga akan diatur di rancangan PP ya, PP terkait manajemen ASN yang turunan dari Undang-Undang 20 tahun 2023, nanti ditunggu ya Bapak Ibu sekalian. Namun karena ini kan jabat P3K gitu ya Bapak Ibu sekalian, di Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2023 ini kan untuk P3K kan bukan hanya bisa nanti diduduki oleh jabatan fungsional ya, tapi juga didukungkan untuk jabatan pelaksana ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Oleh karena itu untuk jabatan fungsional dapat diduduki oleh P3K terkait tugas jabatan ruang lingkup masih bisa menggunakan yang Permen PAN 2 tahun 2024. Namun terkait halnya karirnya itu untuk P3K tidak bisa gitu ya Bapak sekalian. Itu karena ikut peraturan yang lainnya. Karena di Permen PAN 2 tahun 2024 kan karena adanya angka kredit ya, adanya penilaian kinerja SKP kemudian nanti dikonversikan menjadi angka kredit dan lain, sedangkan P3K tidak ada terkait proses angka kredit tersebut. Seperti itu, hanya adanya adalah perjanjian kinerja antara pejabat penilai kinerja dengan P3K tersebut, seperti itu. Ini cukup dari saya Ibu, terima kasih. Mas Tamzil, saya mau nanya nih. Kalau tadi ada yang bertanya kalau P3K itu kan tadi Mas Tanzi menjelaskan bukan jabatan karir begitu ya. Artinya kalau yang kenapa di sini hanya tertulisnya PNS, karena PNS adalah jabatan karir. Nah, satu pertanyaannya, ini kan sudah dikonsolidasikan nih PNS-nya, ya kan, melalui Permen PAN 2. Pengaturan P3K kan tidak ada di dalam Permen PAN 2 ya kan, tetapi kalau tadi Mas Tamzil sampaikan ada di SK Menpan kalau nggak salah ya Mas ya, jabatan fungsional yang dapat diduduki oleh P3K. Nah, apakah kemudian itu juga akan dilakukan revisi mengingat Permen PAN JF-nya yang PNS-nya sudah berubah namanya begitu ya. Nah, bagaimana kemudian pengaturannya, karena kita tidak mengatur nih di dalam Permen PAN JF karena hanya mengatur PNS-nya saja. Nah, untuk P3K-nya ini siapa yang ngatur? Nah, nanti ketentuannya seperti apa? Karena itu tadi ya, P3K kan tidak ada di dalam Permen PAN 2. Artinya berarti ada pengaturan sendiri. Tadi seperti JFJ apa saja. Nah, kemudian ketika dikonsolidasikan bagaimana? Harapan saya sih ada clear dari Menpan juga mengeluarkan semacam surat edaran bentuknya apalah pengaturan yang itu tadi supaya teman-teman yang di P3K yang sudah duduk di jabatan yang dihapus dalam Permen PAN 2 ini kayak gimana jadinya kan. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, teman-teman P3K ini bukan jabatan karir, artinya dia nggak usah ukom ya kan, nggak pakai angka kredit ya kan ya Mas ya, gitu ya tadi ya. Nah, kemudian dia bagaimana nih, apakah selamanya dia di ahli pertama, karena jabatannya ahli pertama loh tertulisnya ya nggak, kalau nggak salah ya. Jadi ada analis perdagangan ahli pertama, tapi P3K. Nah, ini sampai kapan mereka itu gitu kan ya, karena kan dia nggak ukom, nggak uji kompetensi, dia nggak ada angka kredit. Nah, ini seperti apa? Apakah kemudian dia harus ujian lagi nih, ada ujian penerimaan dia berhenti terus kemudian ujian lagi atau kayak gimana tuh untuk pengaturan P3K yang duduk dalam jabatan fungsional? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kapus. Mungkin saya ingin menjawab yang kaitannya dengan baik. Sebenarnya tadi di paparan kan saya sudah sempat menyampaikan ya Bapak sekalian bahwa kami dari Kementerian PAN RB mengeluarkan Kepmen PAN RB nomor 158 tahun 2023. Yang tetapi di lingkup tersebut kan memang ada jabatan fungsional dapat diduduki oleh P3K. Mungkin dalam surat keputusan dari PAN RB tersebut memang ada jabatan fungsional di bidang perdagangan yang terdampak konsolidasi gitu ya Bapak sekalian gitu. Nanti bagaimana yang terdampak ini, karena kan pengaturannya kan itu kan hanya untuk PNS gitu ya Bapak sekalian. Nanti ini karena kan memang banyak sekali ya Bapak sekalian, mungkin bukan hanya JF di bidang perdagangan, seperti keuangan negara juga dan lain sebagainya. Itu nanti akan kami memperbarui, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang misal dari instansi pembina, khususnya di sini adalah dari Kementerian Perdagangan
perdagangan. Seperti saya ambil contoh, misal negosiator perdagangan itu kan tertutup ya Bapak sekalian, tapi apakah bisa nanti diisi untuk P3K, khususnya nanti instansi pusat dan lain, itu mengusulkan kembali ke kami gitu ya, kaitannya nanti 6 JF jabatan fungsional ini, apakah semua 6 JF di bidang perdagangan ini apakah nanti bisa diisi oleh P3K ataukah cuma yang beberapa, itu nanti disampaikan kembali ke kami, karena memang kami nanti rencana ke depan memang kan akan ini Bapak sekalian akan merubah surat keputusan, karena kan memang dilihat kan ada JF yang baru, seperti halnya saya ambil contoh ada analis kerjasama, kemudian itu yang memang belum masuk ke dalam surat keputusan Menteri Pak RB dan JF lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian khususnya dari instansi pembina nanti menyampaikan kembali ke kami supaya nanti kami akan nanti merubah gitu, karena merubah Kepmenpan tersebut menjadi jabatan fungsional mana saja yang dapat diisi lagi untuk mengupdate terkait dengan jabatan-jabatannya, karena nanti berhubungan dengan formasi ya Bapak sekalian yang diusulkan. Kemudian bagaimana yang memang sudah duduk di dalam jabatan tersebut, apalagi saat yang bersangkutan P3K tapi jabatannya ini terdampak gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian di sini kan memang saat ini kan memang masih ada masa transisi gini ya Bapak Ibu sekalian, khususnya di Permenpan 2 ini kan memang juga diberlakukan kan 2 tahun ya penyusunan nomenklatur tersebut gitu. Oleh karena itu di sini kita nanti saya juga sampaikan ke pimpinan ya Bapak Ibu sekalian terkait hal ini. Apakah nanti yang sudah duduk di dalam JF yang terdampak konsolidasi ini seperti apa, ataukah karena kita juga harus untuk merubah Kepmenpan ini kan kami sekalian ya Bapak sekalian mohon maaf sekalian jabatan-jabatan fungsional yang usul ke kami sekalian supaya tidak satu-satu, karena kan kita Kepmenpan untuk semua seperti itu Bapak sekalian. Oleh karena itu nanti silakan dari instansi pembina Ibu Kapus dan tim nanti mengusulkan ke kami untuk JF yang dapat diisi oleh P3K. Usulannya masih sama seperti dulu Ibu, nanti bersurat ke kami kira-kira nanti urgensinya apa dan lain sebagainya. Kemudian terkait halnya karir ya, karir jabatan fungsional bagi P3K ya Bapak sekalian. Tadi sempat juga saya singgung bahwa memang P3K ini memang kan tidak memiliki karir gitu ya. Kalaupun yang bersangkutan berkarir gitu ya, bersangkutan kan nanti melamar kembali. Tapi kalau proses yang sekarang kan harus berhenti dulu ya dari jenjangnya kemudian melamar kembali. Terkait proses yang sekarang ini nanti akan diatur di RPP. Nanti tunggu saja. Nanti apakah yang bersangkutan sambil melamar tetap di jabatannya sekarang, rencananya sore itu nanti ditunggu. Itu masih rancangan ya Bapak sekalian, ditunggu saja karena kan belum ada kebijakannya gitu, tapi kami sudah sampaikan gitu ya terkait hal tersebut. Oleh karena itu kalaupun yang bersangkutan ingin bisa melamar ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan, mungkin ada beberapa persyaratan seperti halnya misal dari instansi pembinaan, misal kalau ke jenjang ahli muda, kalau kita PNS biasanya kan normatifnya kan 4 tahun gitu ya normatifnya. Apakah nanti P3K ini 4 atau 5 tahun minimal pengalaman di ahli pertamanya dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Tamzil. Selanjutnya yang sudah raise hand di online mungkin bisa diperlihatkan Pak Febri. Silakan Pak untuk open kamera dan open mic dengan Pak siapa sih? Oke, silakan Pak. Iya, silakan Bapak. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, peserta dan narasumber. Terdengar Bu suara saya Bapak? Terdengar Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya ini saat ini bertugas, perkenalan diri saya Bu, nama saya Denny Bu. Saya ini dari Pemprov Lampung. Saat ini bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja yang sebelumnya adalah di Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. Nah, saya ini saat ini adalah JF analis kepegawaian hasil penyetaraan atau sekarang analis SDMA ahli muda. Nah, saya ingin kembali Bu ke fungsional pengawas perdagangan yang karena saya dari 2017 memang sudah berkecimpung di pengawasan perdagangan. Saat ini juga saya sebagai anggota DPSK juga Bu. Jadi saya berharap ini saya nanti acara ini karena saya selalu mengikuti Instagram dari
Pusbin ini, dan kebetulan saya ikut hari ini ingin bertanya berdasarkan yang edaran Pan RB yang nomor 3 2024 melihat portofolio rekam jejak Bu, apakah dimungkinkan pengawas perdagangan untuk pindah jabatan beda rumpun ya Bu, dari analis kepegawaian ke pengawas perdagangan, mengingat saya sudah melakukan semua dari pengawasan, penindakan, kemudian semua laporan-laporan, hanya saja penyidikan yang belum saya kerjakan karena memang tidak ada anggarannya Bu. Dari keterangan ahli di penyelidikan, penyidikan Polda, di pengadilan saya sudah pernah mengikuti semua. Mohon kiranya pencerahan dari Bapak Ibu sekalian, apakah saya dimungkinkan, bila perlu saya ingin mengirimkan dulu bukti rekam jejak saya ke Pusbin untuk diteliti, ditelaah apakah memang layak atau tidak saya untuk pindah jabatan melalui program portofolio rekam jejak. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, satu lagi, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf terjadi gangguan jaringan tadi sehingga kami masuk keluar Bu, sehingga apa yang tadi yang disampaikan para narasumber itu kami cuman menangkap sedikit ya, yang mana menyangkut masalah ini yang saya tangkap tadi, itu kan ada beberapa perubahan jabatan fungsional yang mana yang pernah itu ada 11 jabatan fungsional di perdagangan, terus berubah lagi menjadi 6, artinya perampingan ya jabatan fungsional yang ada di perdagangan. Itu yang sempat kami tangkap. Terus yang saya mau sampaikan di sini, di mana hasil penyetaraan tahun 2021 yang mana jabatan kami di sana itu penyuluh perindustrian perdagangan. Penyuluh perindustrian perdagangan yang mana tadi Ibu Kapus menjelaskan bahwa akan dikonsolidasikan menjadi analis perdagangan kalau nggak salah ya Bu. Ya, jadi kami sudah melakukan yang namanya uji kompetensi, yang mana perbaikan jabatan fungsional, tapi hasil sudah keluar Bu, yang mana menyatakan kami sudah mendapat predikat menjadi analis, tapi tidak serta merta itu langsung dimasukkan dalam jabatan analis perdagangan. Harus menunggu pelantikan dulu yang kalau tidak salah, karena ada beberapa proses. Terus kami sudah melakukan juga verifikasi formasi ABK, yang mana kami sudah mendapat formasi itu, tapi belum ada pengesahan dari Kementerian PNRB, yang mana kami ditetapkan sebagai analis perdagangan. Terus yang kedua Bu, masalah pengembangan kompetensi, di mana pengembangan kompetensi ini diantaranya itu hukum untuk naik jenjang ya, kalau tidak salah juga. Ini di mana di tempat kami itu cuman disediakan untuk satu madya, tapi ada beberapa yang di bawah madya itu sudah bisa mengikuti uji kompetensi itu. Nah, apakah madya tersebut nantinya akan ditambah menjabat yang sedang menjabat Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Pindrang Bu, Sulawesi Selatan. Waalaikumsalam. Ini sepertinya ke Pak Amir semua ya Pak ya. Silakan Pak Amir. Kita break azan dulu mungkin ya, sebentar.
Silakan Pak Amir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bu Dias. Pertanyaan pertama dari Pak Denny ya, dari Provinsi Lampung. Sekarang berkedudukan di Satpol PP, namun jabatannya adalah analis SDM aparatur ahli muda dan dulu pernah bertugas di Dinas Perdagangan. Pertanyaannya, bisa pindah ke pengawas perdagangan atau tidak, kan gitu ya. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak, tentu saja bisa selama memenuhi persyaratan untuk pengangkatan ke dalam jabatan pengawas perdagangan. Yang salah satunya adalah, kan kalau perpindahan antar JF itu sudah terbuka sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dari JF manapun ke JF manapun. Jadi sudah sangat terbuka. Jadi dari analis SDM mau pindah ke pengawas perdagangan, mau pindah ke analis perdagangan, itu sangat bisa gitu, sangat bisa. Karena memang sudah diatur bahwa perpindahan itu bisa antar rumpun atau di luar rumpun atau lintas rumpun, seperti itu. Nah, selama memenuhi persyaratan tadi. Nah, kenapa saya tekankan selama memenuhi persyaratan? Karena salah satu persyaratannya adalah memiliki pengalaman minimal 2 tahun di dalam tugas jabatan fungsional yang dituju. Jadi untuk Pak Denny, artinya kalau Pak Denny punya pengalaman di dalam tugas jabatan pengawasan perdagangan, tentu saja bisa, dan itu di minimal 2 tahun. Apalagi tadi punya pengalaman bertugas di Dinas Perdagangan. Tapi juga bertugas di Dinas Perdagangan bukan otomatis punya pengalaman jadi pengawas melaksanakan tugas pengawasan ya, belum tentu juga kan. Makanya karena itu nanti ketika mengusulkan ke uji kompetensi, kami akan melakukan verifikasi. Salah satu dokumen yang harus disampaikan adalah bukti hasil kerjanya yang menggambarkan pengalaman 2 tahun itu. Jadi harus ada dokumen-dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa Bapak Ibu ketika pindah jabatan, mengusulkan perpindahan jabatan, memang sudah punya pengalaman minimal 2 tahun di jabatan yang ditujunya. Jadi ini berlaku secara umum sebetulnya. Nah, dalam kasus Pak Denny ya tentu saja bisa, gitu ya, bisa selama bisa tadi punya pengalaman 2 tahun dan memenuhi persyaratan lainnya. Nah, oke. Nah, persyaratan lainnya salah satunya apa? Selain itu adalah usia, itu juga harus diperhatikan ya. Batas usia juga harus diperhatikan. Nah, untuk yang dari tadi Bapak siapa namanya ya? Dari Pindrang ya. Nah, dari Pindrang tadi sebetulnya dari sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan untuk perpindahan jabatan menjadi analis perdagangan. Itu bisa langsung dilaksanakan, tinggal pelantikan, pengangkatan dan pelantikan ke dalam jabatan analis perdagangan. Jadi ya kalau nanti Bapak mau menunggu ikut penyesuaian, ya pasti prosesnya bisa menunggu lagi kan gitu ya, menunggu bisa. Jadi ada 2 opsi sebetulnya. Bapak bisa manfaatkan rekomendasi perpindahan jabatan yang sudah kita keluarkan gitu ya, tapi dengan ya pengangkatan terus pelantikan ya, karena perpindahan jabatan itu dengan pelantikan, atau memanfaatkan nanti penyesuaian nomenklatur dari penyuluh perindak menjadi analis perdagangan, tapi nanti nunggu juknisnya keluar dan bagaimana, dan itu berproses lagi kan, juknis keluar nanti berproses lagi sampai dengan rekomendasinya itu keluar seperti itu. Jadi memang prosesnya mungkin lebih panjang kalau menunggu yang penyesuaian nomenklatur. Jadi bisa dimanfaatkan dilaksanakan dengan 2 hal ya. Tadi bisa langsung berdasarkan rekomendasi perpindahan jabatan yang sudah kita keluarkan, atau melalui mekanisme penyesuaian nomenklatur tapi nanti setelah juknis dan setelah persetujuan penyesuaian nomenklatur itu diterbitkan. Lalu terkait pengembangan, mungkin yang ditanya bukan pengembangan kompetensi ya, kalau saya tangkap ini terkait dengan uji kompetensi, ada ke jenjang madya. Nah, sekarang posisinya ada beberapa orang nih, formasi atau lowongan kebutuhan jenjang madyanya itu ada 1. Tapi ada beberapa orang yang sudah memenuhi syarat. Misalnya dari angka kreditnya sudah terpenuhi. Contoh ya, itu syarat utama nih. Angka kreditnya harus sudah terpenuhi dulu. Nah, angka kreditnya sudah 200 nih kalau di sistem integrasi ya, sudah 200, sehingga dia sudah memenuhi syarat untuk bisa ke jenjang ahli madya. Nah, lalu bagaimana? Apakah bisa UKOM? Kalau promosinya lowongannya hanya 1, bisa. Jadi bisa-bisanya 4-4-nya itu bisa ikut uji kompetensi selama memang ada formasi lowongan kebutuhannya.
ya gitu ya Pak. Jadi selama ada lowongan kebutuhannya itu bisa 4-4-nya, bahkan tanpa ada lowongan kebutuhannya pun tetap bisa ikut uji kompetensi selama memang pangkatnya masih 3D. Ya, masih ada kesempatan S2 terus punya kesempatan untuk naik pangkat ke 4A secara tadi kebijakan ya, itu mungkin kebijakan kenaikan pangkatnya reguler itu sebetulnya jadinya ya. Jadi tetap bisa ikut uji kompetensi, 4-4-nya bisa, misalnya ada 4 ya tinggal nanti ya berarti unsur pimpinan di tempat Bapak nanti ya harus menentukan ketika 4-4-nya lulus nih, berarti yang mana yang mau diangkat duluan gitu. Atau bisa juga sudah difilter duluan nih di internal ketika mengusulkan untuk uji kompetensi, karena memang formasinya lowongan kebutuhannya hanya 1, ya hanya diusulkan 1, sehingga ketika dia lolos ya memang dia nanti akan naik ke jenjang jabatan A5 dia gitu. Jadi bisa mekanismenya seperti itu. Kalau kami sih lebih menyarankan sebetulnya ya terserah sih, nggak menyarankan, bebas ya, mau yang mana. Kalau mau diusulkan 4-4-nya ya boleh, kalau misalnya hanya 1 saja yang memang sudah difilter, diseleksi di internal, oh ini saja nih karena kesempatan lolos uji kompetensinya lebih besar atau prestasinya memang lebih baik, ya itu tergantung penilaian di masing-masing instansi. Demikian Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Amir. Untuk selanjutnya mungkin Ibu ada arahan lanjut atau closing statement dari Ibu Kapuspin, silakan Bu. Oke, terima kasih Mbak Dias. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan juga tadi sudah banyak yang bertanya. Ini dari pertanyaan-pertanyaan dari slide juga masih banyak sepertinya. Nanti akan coba kita yang belum bisa dijawab hari ini di acara kita hari ini, nanti siang bisa mengikuti konsultasi, bisa lebih mendalam per kasus-kasus, boleh per orang-orang, boleh nanti dengan teman-teman di Pusbin, dan juga teman-teman yang secara daring boleh juga nanti mendaftarkan ikut konsultasi Selami mungkin di hari ini ya, karena Selami hari ini kita fokuskan untuk teman-teman yang luring, yang daring hanya yang sudah terjadwal saja. Untuk yang tambahan kita nanti akan jadwalkan di kemudian. Buat teman-teman yang ada di Kementerian Perdagangan, mungkin perlu kami informasikan juga bahwa untuk penyesuaian di Kementerian Perdagangan nanti akan menunggu Perpres tunjangan jabatan analis perdagangan. Jadi masih menggunakan nomenklatur sesuai dengan formasi persetujuan dari Menpan RB. Jadi masih belum Kementerian Perdagangan melakukan penyesuaian nomenklatur. Kita masih tunggu untuk tunjangan jabatannya. Mudah-mudahan bisa segera selesai ditandatangan sehingga proses kita nanti untuk perubahan nomenklatur bisa segera. Bagi teman-teman yang ada bertanya banyak terkait dengan belum diangkat karena sudah mendapatkan rekomendasi uji kompetensi, lulus dan dapat rekomendasi untuk kenaikan jenjang, bagi teman-teman di Kementerian Perdagangan maupun di teman-teman di instansi daerah yang lain, di dalam surat edaran kita masih diberlakukan nanti rekomendasi hasil uji kompetensi tetap berlaku sampai dengan Januari 2025. Jadi apabila 2025 Januari belum diangkat, belum di SK-kan, nanti harus uji kami lagi terpaksa ya, karena sudah kita menggunakan yang baru, dan masa transisinya kan Januari 2026 ya, kalau saya nggak salah pengambil. Kita masih bisa berproses teman-teman yang belum di SK-kan, mohon teman-teman di kepegawaiannya segera berproses untuk di SK-kan. Kita masih kasih batas waktu sampai dengan Januari 2025. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat kehadirannya di sini dan bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang tadi daring keluar masuk ini Pak Pintran ya, boleh nanti melihat YouTube-nya, versi lengkapnya ada di YouTube. Silahkan ditonton bareng dengan teman-teman yang lain, dan
apabila masih butuh penjelasan boleh nanti mengikuti konsultasi selama di Pusbin Perdagangan. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan masih ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk rangkaian acara diskusi pada siang hari ini sudah selesai. Masih akan belakang ke MC, Bu. Terima kasih kepada Pak Amir, Pak Tamzil, dan Ibu Sri Irianti. Semoga apa yang disampaikan bisa memberi manfaat. Tadi juga kita sudah dengarkan bahwa akan ada meja konsultasi setelah ini bagi Bapak Ibu yang akan berkonsultasi atau butuh lebih intens untuk konsultasi gitu, dipersilahkan untuk nanti mengikuti di meja konsultasi. Demikian saya Dias, mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal yang kurang berkenan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke